Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini David Pak, yang kemarin apa namanya chat Bapak. Mas David ya? Oke, Iya. maaf saya baru tadi sedikit connect. Iya Ya Pak. gimana Mas David kabarnya? Alhamdulillah baik sih Pak. Lagi apa namanya, bukan baik juga ya. Lagi nggak enak badan. Oh, kenapa Mas David gak enak badannya kalau saya boleh tahu nih? Apa namanya, ya agak-agak tenggorokan agak sakit gitu. Mungkin karena cuaca Mas David ya? Iya, turunnya cuaca dan saya apa namanya kebanyakan minum es mungkin ya. Karena saya juga apa namanya suka minuman yang dingin-dingin gitu. Iya, nah, namanya di hidup di kota mah gitu Mas David. Pasti aja. Saya juga suka begitu kok Mas David. Oh iya Mas iya David. Pak, maaf Pak, kemarin saya chatting Bapak itu agak terlalu malam banget Pak. Oh iya nggak apa-apa Mas David. Ya kebetulan saya kemarin juga belum tidur karena saya ini kok ada nomor siapa gini. Emang Mas David kalau boleh saya tahu dapat kontak saya dari mana Mas David ya? Kebetulan dari ini sih ya teman lah gitu. Iya. Jadi sepertinya teman Mas David mengarahkan Mas David untuk melakukan konseling ya? Iya gitu, karena saya informasi katanya supaya dapat jalan keluar, coba dah curhat ke konselor gitu. Nih ada nih nomornya konselor yang apa namanya kenalan gua gitu, kata dia sih. Oke, udah nggak apa-apa Mas David ya. Alhamdulillah berarti Mas David ya. Jadi saya juga ya berterima kasih kepada Mas David sudah mau menghubungi saya untuk membantu Mas David ya Mas David ya. Mungkin ya bentuk bantuan yang saya berikan mungkin ya hanya berupa saran saja Mas David ya, sebagai motivasi juga buat Mas David ya. Tapi selebihnya Mas David sendiri yang akan berupaya ya Mas David ya. Iya. Oke Mas David, kalau begitu baik, mau kita mulai saja Mas David? Iya Pak, boleh Pak. Oke, sebelumnya Mas David apakah sudah pernah melakukan layanan bimbingan dan konseling? Belum pernah sih Pak ya, saya belum pernah melakukan apa bimbingan dan konseling gitu ya. Saya juga baru apa namanya baru tahu gitu ya kan, bimbingan konseling itu punya ada, kalau kata teman saya inian sih katanya kayak guru di sekolah ya kan. Nah kalau yang saya tahu tuh ya guru yang buat curhat di sekolah itu guru BP gitu ya kan. Oh iya. Yang galak, yang guru BP yang galak-galak itu. Itu hanya ya mungkin ya itu salah kaprahnya, mungkin belum pengetahuannya para siswa-siswa gitu Mas David, dan mungkin kurangnya juga penjelasan oleh guru-guru tersebut apakah itu guru BP Mas David ya. Mungkin zaman dulu emang guru BP itu terkenal dengan polisi sekolah ya Mas David ya. Iya, saya kebetulan saya korbannya juga sih. Bukan korban Mas David, jadi mungkin itu hanya pembinaan saja Mas David, jadi untuk lebih baik lagi begitu Mas David. Iya. Jadi Mas David belum pernah melakukan layanan bimbingan dan konseling ya Mas David ya? Iya, belum pernah sama sekali. Oke, baik, boleh saya sedikit menjelaskan Mas David apa itu terkait dengan bimbingan dan konseling? Boleh Pak? Oke, baik. Jadi di sini Mas David, yang dimaksud dengan bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya gitu Mas David. Jadi seperti yang kita lakukan saat ini Mas David ya kan, ini merupakan sebuah layanan konseling individu. Namun saat ini kita hanya tidak bisa bertemu Mas David, jadi kita melakukan konseling dengan jarak jauh ya Mas David, dengan melakukan via Zoom meeting itu Mas David ya. Iya. Jadi tadi kan disebutkan Mas David di situ membantu konseling baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah yang kita lakukan ini adalah secara tidak langsung Mas David ya. Jadi tidak secara tatap muka langsung gitu, jadi menggunakan aplikasi Mas David ya. Oke, Mas David, mungkin
di sana ada gangguan jaringan internet Mas David? Sedikit tiga sih ya, karena saya menggunakan wifi gitu Pak. Oh, alhamdulillah, berarti tidak ada ya Mas David ya? Iya. Bila mana nanti di saat setengah perjalanan kita dalam layanan konseling ini mengalami kendala internet, mungkin Mas David bisa menghubungi saya dengan mengchat saya atau menelpon saya Mas David ya, atau memberikan isyarat atau bye-bye Mas David ya. Oke Mas David, baik. Tadi kan sudah saya jelaskan tentang bimbingan konseling, yaitu proses yang Mas David, interaksi antara konselor dengan konseli Mas David ya. Saat ini kan saya adalah konselor Mas David dan Mas David adalah konseli saya atau klien saya. Berarti Mas David siap dong untuk mengikuti aturan yang ada di dalam layanan bimbingan konseling? Siap. Ya, berarti di sini kan layanan konseling itu insya Allah Mas David ya, kita akan atau saya akan menjaga asas kerahasiaan dan Mas David juga akan menggunakan asas keterbukaan untuk menceritakan apa yang Mas David alami saat ini atau Mas David ingin utarakan. Jadi Mas David tidak merasa takut, wah ini saya direkam sama ini melalui aplikasi Zoom, melalui aplikasi ini kan saya merasa takut nanti saya jadi viral gitu atau mungkin jadi saya malu gitu. Nggak usah masalah gitu Mas David ya. Jadi sifatnya ini ya privasi lah Mas David. Misalkan ada sedikit yang mungkin Mas David ingin terakannya melalui secara langsung, nanti bisa melalui by phone Mas David ya. Kalau Mas David merasa tidak merasa tidak kurang pas gitu melakukan Zoom ini, yang sehingga Mas David tidak mengutarakan semua yang Mas David alami ya. Baik. Oke. Siap. Jadi saya kalau boleh tahu Mas David ini tujuannya apa tuh? Maksudnya untuk melakukan layanan konseling saat ini. Jadi Mas David itu apa yang ingin Mas David ceritakan ke saya gitu loh. Apa yang ingin Mas David utarakan. Oke, saya beri kesempatan Mas David. Iya, yang pengen saya ceritakan ya tentang perasaan saya gitu ya. Oke, siap. Perasaan saya yang apa sih, susah diungkapkan gitu Pak. Waduh. Dibilang sakit hati iya, patah hati iya, malu juga iya Pak. Waduh, malu. Kenapa tuh Mas David malunya? Ya kayak gini ya Pak ya. Saya gagal melaksanakan inian. Saya agak-agak jadi sedih gitu untuk mengucapkan kata-kata ini gitu. Oke. Inian pertunangan lah gitu Pak. Ibarat kata pertunangan saya gagal gitu. Gagal itu seperti apa ya Mas David? Yang Mas David katakan gagal itu seperti apa gitu, kalau saya boleh tahu? Kayak gagal karena lamaran saya itu saya meminang atau ngelamar kekasih saya itu ya saya ditolak oleh keluarganya gitu. Begitu Mas David. Jadi Mas David itu merasa patah hati ya. Jadi merasa Mas David itu saat ini dalam keadaan yang buruk gitu Mas David ya. Dengan rasa cinta Mas David yang mungkin bahasa kitanya kandas gitu Mas David ya. Iya. Emang apa gitu yang menyebabkan Mas David seperti itu? Faktor apa gitu Mas David? Ya karena ini sih ya karena saya itu pengangguran gitulah, ibarat kata sudah menjadi seorang pengangguran gitu. Kerjaan saya apa aja kalau untuk sekarang. Mungkin karena itu gitu ya kan. Dulunya sih ya hubungan saya itu baik-baik saja gitu ya kan. Makanya saya menentukan tanggal dan hari tahun untuk melamar kekasih saya gitu lah kan. Ketika ingin melamar kekasih saya ya kan, saya sedang di PHK gitu. Karena karena di Indonesia sedang
ada wabah penyakit COVID-19 ini, jadi perusahaan tempat saya bekerja melakukan PHK gitu loh. Dan saya dikena PHK, saya tidak mempunyai pekerjaan. Jadi ya pas saya ingin ngelamar, saya ditolak gitu karena saya tidak mempunyai pekerjaan, takut anaknya apa tuh kekasih saya itu, orang tuanya bilang takut anaknya itu inian apa tidak bisa hidup layak gitu. Gitu. Ya, ibarat kata yang inian lah kata orang tuanya ya, beliau mengatakan nggak mau anaknya kelaparan gitu. Siap. Jadi mungkin menurut ya tadi Mas David sudah utarakan tuh kan karena orang tuanya tidak menyetujui bahwa masanya Mas David saat ini sedang menjadi pengangguran ya Mas David ya. Iya. Jadi orang tua itu merasa takut bahwa nanti setelah menjodohkan Mas David dengan anaknya, anaknya itu akan merasanya hidupnya sengsara gitu Mas David ya. Iya. Jadi ekonominya itu ekonominya itu mungkin rasa takut sulit gitu Mas David ya. Iya. Oke. Mas David kalau boleh saya tahu emang sebelumnya Mas David itu bekerja di mana ya? Saya sih di sebuah perusahaan gitu ya kan yang cukup dibilang tuh cukup dikenal gitu di Indonesia, terutama di dunia kesehatan gitulah. Siap. Mas David emang kan tadi Mas David katakan ke saya, Mas David tuh ingin melamar anaknya gitu. Gitu Mas David ya? Iya, melamar kekasih saya. Iya, melamar kasih saya gitu ya. Nah maksud saya itu planning untuk melamar itu Mas David sudah pikirkan dari beberapa tahun yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu? Sebelum hal itu terjadi gitu, sebelum Mas David menjadi pengangguran gitu? Itu malah saya lagi kerjanya gitu, keadaan saya lagi banyak uang lah di situ. Itu udah saya planningin itu udah 2 tahunan yang lalu gitu. 3 tahunan yang lalu. 3 tahunan yang lalu sebelum ada COVID-19 ini gitu ya kan. Saya berkomitmen untuk melamar dia ya kan di tanggal sekian, di tanggal berapa waktu itu ya. Aduh. Gimana ya? Jadi keinget kembali gitu ya kan. Iya, siap. Ya di seminggu yang lalu lah gitu aturan gitu. Dan saya ingin menikahnya di akhir tahun ini gitu. Tapi karena ya dengan situasi dan kondisi seperti ini, lamaran saya ditolak gitu kan. Padahal saya udah bilang beberapa tahun yang lalu gitu sama orang tuanya gitu. Maka ya untuk mendekati lamaran yang ini ya saya udah setahun yang lalu gitu loh. Saya mau datang ke rumah dengan orang tua untuk bawa saudara-saudara untuk melamar dan diiyakan oleh orang tuanya. Ketika hari H saya datang ke rumahnya ya malah ditolak lamaran saya gitu. Ya. Jadi ada yang paling sedihnya lagi ya pacar saya ternyata ya ini ya selingkuh gitu loh ya kan. Itu yang membuat saya tambah sakit hati gitu loh dan kecewa gitu loh. Karena saya telah mengorbankan waktu saya ya apapun ya saya yang dia inginkan ya kan, mau itu malam mau itu pagi ya kan, mau itu sore mau itu jam berapapun gitu ya kan, ketika dia butuh saya akan selalu ada di sampingnya gitu ya. Luar biasa Mas David ini. Berarti jadi Mas David itu ada faktor lain lagi ya. Di sisi lain tadi kan Mas David sudah bicarakan kepada saya bahwasanya Mas David itu tidak direstui orang tuanya. Terus Mas David juga mengetahui bahwa kekasih Mas David itu selingkuh. Nah, memang Mas David
tahu dari mana gitu loh kalau kekasih Mas David tuh ya melakukan hal yang demikian gitu. Apakah Mas David dapat dari kabar dari mana gitu atau bagi apa Mas David sendiri gitu? Bagaimana Mas David? Saya informasi tahu dari orang tuanya sendiri gitu ketika saya ngelamar bahwa keluarga saya bahwa dia sudah mempunyai kekasih lain dan orang tuanya setuju ingin menjodohkan dia gitu. Ibarat kata ya pengen menjadikan suaminya dia lah, istrinya dia gitu. Kalau boleh saya tahu, Mas David ini sudah melakukan upaya apa? Kan tadi Mas David bicarakan kepada saya bahwasanya Mas David sudah mempunyai planning dari 2 tahun yang lalu gitu, Mas David ya. Nah, maksud saya planning itu apa gitu? Maksudnya apa yang sudah Mas David wujudkan ke orang tuanya gitu? Apakah hanya Mas David mengungkapkan sebuah janji saja atau bagaimana gitu? Apa ada perbuatan yang sudah Mas David wujudkan gitu ke orang tuanya? Sehingga saya tidak melakukan hanya sebuah janji gitu ya kan, saya sudah membuat bukti juga ya kan. Kayak misalnya saya memberikan cincin pernikahan, cincin inian, cincin tunangan ya saya berikan, saya titipkan ke mantan pacar saya, dan uang buat apa namanya tuh, ibarat kata buat acara di situ gitu, makan-makan dan sebagainya lah gitu ya kan, buat sewa-sewa segala macamnya. Dan buat pernikahan, sampai pernikahan pun udah saya kumpulkan gitu loh. Jadi oke. Jadi Mas David sudah hanya sebuah apa namanya ya? Berbentuk uang juga ya. Dia juga apa namanya? Udah ya segala hal gitu saya buktikan apapun itu. Mas David sudah melakukan upaya dan melakukan beberapa perhitungan ya Mas David ya, sudah Mas David planning kan ya. Wah, berarti sejauh ini Mas David sudah banyak melakukan apa ya, perwujudan lah yang akan Mas David wujudkan ke orang tuanya Mas David ya. Namun setelah Mas David wujudkan itu semua, orang tuanya masih belum yakin dikarenakan Mas David tidak saat ini sedang menjadi pengangguran gitu Mas David ya. Ya ibarat kata gimana ya? Ya begitulah Pak. Mas David ya udah apa-apa. Udah Mas David tidak usah merasa bersedih Mas David. Mas David tetap lapang dada saja. Terus semangat Mas David ya. Tidak usah terlalu bersedih Mas David. Iya. Coba Mas David saat ini setelah Mas David mengalami hal yang demikian dengan upaya-upaya yang sudah Mas David lakukan namun hasilnya masih belum sesuai dengan keinginan Mas David, apakah Mas David mempunyai ibarat kata alternatif lain atau motivasi lain yang membuat Mas David jadi lebih bersemangat lagi? Coba apa gitu? Apa yang ingin Mas David lakukan ketika Mas David sudah mengalami hal seperti ini? Tapi yang bersifat positif Mas David ya. Apa Mas David? Kira-kira? Ya, saya sih ingin apa namanya ya pengen refreshing aja gitu ya kan. Saya ingin berkata pengen jalan-jalan gitu lah ya kan ya. Siap. Pengen ke sebuah gunung gitu lah ya kan, karena saya hobi saya hiking gitu ya kan, atau mendaki gitu. Tapi karena nggak bisa mendaki seperti ini ya akhirnya saya ya keliling-keliling aja lah. Keliling-keliling aja sekitar rumah atau ya kemanapun ya ada tempat sunyi ya di situ saya ada di situ dulu. Jadi Mas David mengutarakan dan mengungkapkan apa yang Mas David sedang rasakan itu dengan hobi Mas David ya, bukan hobi ya, dengan jalan-jalan ya Mas David ya, traveling gitu ya. Oke. Berarti itu Mas David sudah mampu sebenarnya ya kan untuk memotivasi. Namun saya rasa kurang cukup itu motivasi yang Mas David lakukan gitu untuk menenangkan hati Mas David. Coba Mas David kira-kira apa yang ada di benak pikiran Mas David sehingga Mas David itu merasa mampu untuk bangkit lagi Mas David, jadi tidak terpuruk dengan hal-hal cinta seperti ini Mas David. Apa Mas David yang sehingga nanti menjadi meyakinkan kedua orang tuanya bahwasanya yang sudah dipikirkan orang tuanya itu kepada Mas David itu salah gitu. Coba apa Mas David? Motivasi apa gitu? Upaya apa gitu Mas David?
Selain Mas David tadi dengan hanya untuk jalan-jalan, apa upaya lain gitu Mas David? Coba saya ingin tahu gitu Mas David. Ya sih keinginan saya ya untuk mewujudkan semuanya gitu ya kan. Apa ya, dengan upaya apapun ya kan, saya akan membuktikan bahwa diri saya ini apa namanya nggak hanya di titik itu aja gitu loh. Walaupun saya belum bekerja untuk saat ini ya kan, selama kedua kaki saya masih bisa berpijak dan kedua bahu saya masih ada dan tenaga saya masih ada, ya kan, masih kuat untuk manggul, ibarat kata manggul beras lah gitu ya kan. Yep. Atau manggul apapun itu ya kan, saya bakal bisa untuk membahagiakan calon saya gitu. Walaupun ya saat ini ya udah nggak kesampaian gitu ya kan, walaupun gagal gitu ya. Dan saya juga betulnya ingin mempunyai rencana gitu ya kan, untuk membalikkan keadaan perekonomian saya gitu ya kan. Siap. Dengan sebuah usaha lah gitu ya kan, saya mau jualan bubur atau nasi uduk gitu. Siap. Ya itu sudah, Mas David sudah bagus kok memotivasi Mas David dengan tadi usaha-usaha Mas David itu. Dengan Mas David akan bekerja keras lagi, ya siapa tahu dengan hal demikian Mas David kedepannya tidak akan terlalu terpikirkan dengan hal-hal yang Mas David rasakan saat ini gitu. Jadi Mas David sekarang sudah mampu sebenarnya untuk membangkitkan diri Mas David, memotivasi diri Mas David. Hanya saja Mas David mungkin untuk kemarin masih merasa bingung gitu. Saya harus seperti apa, upaya saya seperti apa gitu. Karena Mas David merasa apa yang ada, permasalahan yang ada dalam Mas David itu begitu berat gitu. Sebenarnya tidak terlalu berat menurut saya Mas David ya. Dan Mas David sebenarnya mampu gitu untuk mengentaskan masalah tersebut. Ya dengan tadi yang sudah Mas David utarakan, dengan upaya-upaya Mas David utarakan. Iya sih ya Pak ya, maksudnya yang Bapak katakan itu ya ada benarnya juga gitu ya kan ya. Saya sebetulnya mampu gitu ya kan, tapi yang masih yang masih ini tuh rasa malu gitu Pak ya kan. Ya kan udah ini undangan sudah kesebar. Yap. Berita informasi perundangan saya udah kesebar. Yap. Ya kan itu tiba-tiba gagal gitu ya kan. Bukan hanya saja saya yang malu gitu, tapi kedua orang tua saya dan keluarga besar saya yang malu gitu. Oh gitu. Jadi gimana ya, agak-agak dibilang itu ya baik. Ya susah untuk dipikirkan, untuk diungkapkan sebuah kata-kata gitu. Jadi mungkin dengan apa yang sudah Mas David utarakan tadi berarti Mas David merasa bahwa Mas David saat ini merasa kurang kepercayaan diri Mas David ya, merasa malu dengan gunjingan orang, dengan omongan-omongan orang, karena sudah merasa Mas David berupaya dengan sepenuh tenaga Mas David, dengan sekuat tenaga Mas David, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang Mas David dan keluarga harapkan gitu. Iya benar. Bolehkah saya memberi sedikit motivasi Mas David untuk Mas David atau memberikan saran? Boleh. Oke. Mas David bersedia ya untuk mendengarkan apa yang saya akan utarakan? Iya, bersedia. Baik. Jadi sesuai dengan tujuan konseling ini, bagaimana caranya konselor membantu klien untuk menuntaskan masalah yang tadinya mengalami efek kehidupan sehari-hari terganggu menjadi kehidupan efek sehari-hari kan. Jadi yang tadinya Mas David merasa bahwasanya Mas David terpuruk dengan keadaan Mas David yang patah hati, kan merasa malu dan kurang percaya diri. Sehingga nanti setelah melakukan konseling ini, Mas David akan menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bersemangat lagi, orang yang lebih bermotivasi lagi untuk bekerja keras. Iya. Jadi gini Mas David, saya sarannya Mas David ya.
sesungguhnya apa yang sudah Mas David lakukan tadi dari dengan usaha Mas David kerja keras untuk mewujudkan itu semua, dengan Mas David berjuang untuk memberikan mahar dan segala macam itu Mas David ya, mas kawin dan lain-lain, dan mempersiapkan semua, itu semuanya sudah Mas David lakukan dengan baik. Namun namanya jodoh itu tidak ada yang tahu Mas David, ya kan, jodoh, maut ataupun rezeki tidak ada yang tahu Mas David. Ya mungkin untuk saat ini dia bukanlah jodoh Mas David, mungkin itu kan menurut saya mungkin, tapi dengan Mas David tetap menjadi diri Mas David yang lebih baik lagi, seperti dengan yang tadi Mas David terangkan, yang dengan bekerja keras, motivasi pendidikan Mas David, ya kan, insya Allah kedepannya Mas David akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi Mas David, gitu Mas David. Dan semoga dengan apa yang sudah diutarakan oleh orang tuanya dari pasangan Mas David itu adalah ucapan yang salah. Jadi semoga saja gitu ya Mas David ya, bahwasanya Mas David tidak seperti orang seperti itu. Jadi Mas David adalah orang yang benar-benar berjuang gitu untuk mau memenuhi kehidupan yang layak gitu Mas David ya, menurut saya. Mohon maaf Mas David kalau saya terdebat-bata, mungkin emang karena faktor malam juga Mas David ya. Jadi setidaknya Mas David dengan upaya-upaya yang Mas David lakukan, Mas David akan menjadi orang yang lebih baik lagi, berguna, dan semoga saja Mas David bisa mewujudkan itu semua. Jadi saran saya Mas David tetap semangat, jangan pantang menyerah Mas David, tetaplah menjadi diri sendiri yang Mas David rasakan saat ini dan lakukan saat ini. Mungkin saat ini Mas David belum menemukan pasangan yang tepat, namun kedepannya Mas David akan mendapat yang lebih baik daripada ini. Gitu Mas David, wujudkan itu semua Mas David dengan upaya-upaya dan motivasi yang sudah Mas David lakukan. Jadi saran saya sebagai konselor pada layanan bimbingan konseling saat ini, hanya membantu mendengarkan apa yang sudah Mas David utarakan kepada saya, apa yang sudah Mas David ceritakan kepada saya, sehingga Mas David sendiri setelah menceritakan permasalahan Mas David, tapi Mas David juga mampu memotivasi diri Mas David, gitu Mas David. Jadi dengan upaya ini Mas David mampu mengataskan permasalahan yang Mas David alami, gitu Mas David. Jadi mungkin itu saja Mas David saran dari saya. Mungkin Mas David bisa menerima saran dan masukan dari saya? Sangat menerima sih Pak. Alhamdulillah. Ya begitu Mas David ya. Semoga dengan setelah melakukan layanan bimbingan konseling saat ini, Mas David kedepannya akan menjadi orang yang baik lagi, orang yang lebih bekerja keras lagi, orang yang lebih bersemangat lagi, dan tidak patah hati lagi Mas David ya. Itu tujuan utama kita Mas David ya. Jadi Mas David saat ini sudah merasa tenang? Ibarat kata agak berkurang lah, ibarat kata kagak terlalu tenang, tapi ibarat kata kayak agak berkurang tapi masih ada gitu. Ya alhamdulillah Mas David ya. Semoga saja dengan nantinya Mas David melakukan upaya-upaya yang dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi, ya semua yang sudah ada dalam pikiran Mas David akan hilang dengan sirna gitu. Maksudnya yang sudah dipikirkan kayak kemarin patah hati itu sudah akan hilang dengan sirna Mas. Begitu Mas David. Jadi tetap semangat ya Mas David ya. Iya. Ya jangan patah semangat. Apa cukup Mas David untuk layanan konseling pada hari ini? Saya kira cukup Pak. Alhamdulillah cukup. Mohon maaf ya Mas David bila mana ucapan saya ada kesalahan kata atau kekurangan Mas David ya. Namanya manusia, tidak ada luput dari kesalahan Mas David ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri Mas David dan untuk diri saya pribadi. Jadi sebuah pembelajaran juga Mas David ya. Jadi tanamkan pada diri Mas David untuk tidak bergantung pada orang lain, untuk tidak patah semangat, untuk tidak menyerah dengan keadaan. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetapkan protokol kesehatan Mas David. Oke. Cukup sekian Mas David? Cukup Pak. Oke, terima kasih Mas David ya. Boleh saya akhiri? Baik Pak. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas David. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.